Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Ini saya dapat servisan Nokia lagi ya. Dan kasusnya sama di Nokia sebelumnya juga 105 blank putih. Lalu saya dapat servisan Nokia yang aneh ya. Nokia 130 ini ya. Jadi di saat kondisi tertentu dia muncul gambar seperti ini. Lalu ditunggu nanti dia blank putih ya. Jadi di waktu tertentu, nah itu sudah mulai menghilang ya gambarnya, dan dia muncul blank putih. Lalu ditekan tombol powernya, dia kembali lagi lalu blank putih ya. Dan kronologinya sebelum jadi ini ceritanya, bilang yang punya 5 hari yang lalu ini pernah jatuh ya, lalu dibawa ke tempat servis, diganti LCD-nya. Setelah pemakaian 5 harian kok blank putih ya, mulai dari tadi pagi bilangnya, lalu dibawa ke tempat saya. Padahal belum genap seminggu ya penggantian LCD ini, tanpa jatuh, tanpa apa-apa. Nah, ini masih tetap blank putih, namun kadang dia mau muncul gambar ya, lalu kembali lagi blank putih. Oke, coba kita nyalakan. Oh, masih tetap blank putih ya. Jadi kadang tuh muncul gambar, kadang blank putih. Nah, ini kan membingungkan ya. Jadi LCD bila rusak, dia ya rusak ya. Bila blank putih ya dia tetap blank putih. Tidak ada setelah blank putih lalu di kondisi waktu tertentu dinyalakan muncul gambarnya. Jadi tidak begitu ya. Jika LCD rusak ya tetap rusak. Namun kan ini kasusnya lain ya. Di saat dia lagi pingin muncul gambarnya ya muncul gambar. Kalau lagi ngambek ya nggak muncul gambarnya, kan gitu ya, aneh ya. Nah, untuk kasus seperti ini, bila sobat semua menemui kasus yang sama, jangan vonis LCD ya, karena 85% kasus bukan di LCD ya untuk seperti ini. Nah, itu bisa kita lihat ya, sobekan dari segel di LCD pun masih ada ya di sebelah kiri itu, dan bekas pemasangan solder untuk di LCD pun terasa masih hangat ya. Baru 5 hari diganti kok, jadi tetap tidak masalah sih saya rasa LCD-nya ya. Ini saya ukur pin nomor 5 dan pin nomor 6 ya. Jadi untuk kasus blank putih di semua jenis Nokia yang main solder seperti ini LCD-nya, pin nomor 5 dan pin nomor 6 itu penentu ya. Pin nomor 5 dan pin nomor 6 dari kanan. Bila itu blank putih, kita fokus di pin 5 dan 6 ya. Ya, saya ukur pin 5 dan pin 6, dia naiknya segitu ya. Padahal sebetulnya di Nokia yang lain, pin 5 dan 6 tuh hampir menyerupai ground ya. Hampir ya. Jadi kalau kita cek dengan multitester, dengan setelan bip, dia tuh bunyi tapi bukan bunyi ground, cuman tit gitu ya. Kalau ground kan tit gitu ya. Jadi dia hampir mendekati ground tapi bukan ground. Ya, nilai resistansinya tuh agak tinggi ya. Nah, ini kan hanya segini ya. Biasanya faktor yang menyebabkan nilai resistansinya itu tidak keluar maksimal. Nah, ini kan tidak keluar maksimal ya. Harusnya itu jarum itu hampir naik penuh ya untuk di pin nomor 5 dan 6. Ini berlaku untuk Nokia 105, Nokia 100, semua yang main solderan ya. Untuk pin nomor 5 dan 6 itu nilai resistansinya itu tinggi harusnya.
Oke, untuk kasus yang seperti ini, poin pentingnya kita buang saja kapasitornya. Kapasitor yang ada di pin nomor 5 dan pin nomor 6. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana sih kapasitor pin 5 dan 6? Oke, bila kita bingung, tidak ada skema, kita searching Google ya. Kita cari jalur LCD-nya. Nah, di sini ada kapasitor ya, ada 2 kapasitor, pin 5 dan 6 itu letaknya di sini ya. Dibuang saja semua kapasitornya ya. Kenapa kok saya tahu di sini? Ya karena saya lihat Google ya. Jadi dari dulu kan saya sering bilang, apapun kasusnya searching Google. Cari LCD wise atau jalur LCD, lalu cari jalur 5 dan 6 ya. Terhubungnya kemana? Dan setelah dicek, ternyata 5 dan 6 itu ada kapasitornya, yaitu di area ini. Nah, kapasitor itu kita remove saja, kita buang saja. Pertanyaannya, kenapa kok dibuang? Karena kapasitor itu menyimpan ground ya, jadi menghambat gambar muncul. Nah, ini kan sudah muncul ya, sudah mantap jiwa, mempesona ya. Jadi justru kapasitor itu bisa menghambat ya, karena terjadi ground walaupun sedikit ya. Kapasitor itu ada 2 sisi. Yang pertama itu sisi ground, nilainya 0, yang satu harus ada nilai. Nah, penyebabnya kenapa selalu kapasitor yang bermasalah, karena kapasitor menyimpan muatan listrik ya, fungsinya. Sehingga di saat dia berlebihan mengganggu kinerja yang lain. Sehingga sepatutnya jika kasus seperti ini, buang saja kapasitornya, itu lebih aman ya. Diganti apa tidak kapasitornya? Tidak usah ya, tidak usah diganti, tidak masalah. Oke, setelah dibuang kapasitornya, yang ada di pin 5 dan 6 ya masalah selesai, langsung dipasang lagi ya. Jadi kadang tuh perbaikan HP itu simple ya, letak simpelnya itu ya kita kadang nggak tahu di mana. Nah, bagaimana supaya kita tahu ya? Seperti ini ya, tonton tutorialnya, rajin nonton tutorial, tidak hanya di Teknik Sindeso ya, di YouTube lain banyak channel-channel tutorial yang dari Indonesia, banyak yang diikuti saja ya. Ada yang mengenai servis HP, ada yang macam-macam. Saya pun sering ikuti juga. Jadi selalu rajin ikuti tutorial yang ada di YouTube ya, itu untuk pengetahuan. Jadi semakin banyak kita tuh sering tahu permasalahan HP, wawasan kita itu akan terasah ya sebagai tukang servis ya. Dan ini khusus untuk pemula, saya sarankan rajinlah untuk menyimak sebuah tutorial, karena kita sekarang dimudahkan ya, akses kita ke YouTube mudah untuk kita belajar. Dan kita tahu satu kasus di HP berbeda-beda cara mengatasinya ya. Jadi kasus yang sama itu belum tentu sama juga cara mengatasinya. Nah, dengan cara kita melihat tutorial seperti ini, kita tahu ya, oh rupanya ada yang buat di remove kapasitornya, oh rupanya ada yang ini ya. Jadi metode itu lain-lain, namun hasilnya sama. Nah, ini kan simple ya sebetulnya, kita hanya buang kapasitornya. Kasarannya begini, kita hanya congkel saja kapasitornya, nggak usah pakai solder, kita congkel tek, hilang kapasitornya, nyala. Itu saja ya, simple. Oke, semoga bisa bermanfaat ya, dan terima kasih. Untuk hari ini saya dapat servisan Nokia saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.